Perkenalkan, nama saya Sylvia Mariuni Damayanti dengan NIM 2062011028 jurusan Aquaculture Universitas Bangka Belitung. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai ekoparasit pada benih ikan nilam air tawar. Ikan nilam atau secara Latin disebut dengan Ostehilius halesti merupakan salah satu komoditas budidaya ikan air tawar yang terkonsentrasi di Pulau Jawa, khususnya di wilayah Priangan. Budidaya ikan nilam di Indonesia belum dilaksanakan secara intensif, sistem pemeliharaannya juga masih bersifat sampingan dari hasil budidaya secara polikultur bersama ikan tawar jenis lainnya seperti ikan mas, nila, mujair, ataupun gurami, sehingga produksinya itu masih relatif rendah. Dan menurut Soebaja et al. 2006, produksi ikan nilam cenderung mengalami penurunan setiap tahun. Informasi sporadis yang tersedia meyakini bahwa kematian pada ikan budidaya 5-20% atau lebih besar yang dialami pada sistem budidaya ikan air di kolam. Penurunan ini bisa disebabkan oleh adanya mortalitas ikan akibat infeksi parasit oleh protozoa, Platyhelminthes, crustacea, fungi, virus, ataupun bakteri. Penentuan jenis ekoparasit dan insidensi ekoparasit. Penentuan jenis ekoparasit yang menginfeksi benih ikan nilam dan menentukan insidensi tiap jenis ekoparasit. Insidensi adalah persentase ikan yang terinfeksi parasit dari seluruh ikan yang diperiksa. Maka perlu dilakukan pemeriksaan ekoparasit dengan prosedur pemeriksaan ekoparasit. Menurut Hartman dan Pararta 1999, yang pertama yang dilakukan yaitu lendir dikerik dari permukaan tubuh, sisik, dan sirip menggunakan pisau bedah atau cepel, lalu dipisahkan dan diletakkan di atas kaca objek yang berbeda. 2. Tambahkan setetes Aquades ke kaca objek berisi lendir. Dan 3. Campurkan lendir dan Aquades secara merata, lalu tutup menggunakan kaca tutup. 3. Preparat ulas basah diletakkan di bawah mikroskop binokuler untuk diperiksa. Ada atau tidaknya kerusakan jaringan kulit dan insang pada ikan nilam, maka dilakukan pemeriksaan histologi. Histologi adalah ilmu yang mempelajari struktur jaringan secara detail menggunakan mikroskop dan dapat disebut sebagai ilmu anatomi mikroskopis. Pengambilan sampel. Sebelum kita mengecek ada atau tidaknya jenis ekoparasit dalam suatu objek, kita perlu mengambil suatu sampel, yaitu sampel air untuk menganalisis kualitas air di lokasi budidaya ikan nilam dengan cara mengukur secara langsung untuk parameter suhu air, pH, dan parameter oksigen terlarut dan amoniak total. Seperti suhu air diukur menggunakan termometer, pH air menggunakan pH meter, dan amoniak diukur menggunakan spektrofotometer. Oksigen terlarut menggunakan metode titrimetik. Jenis ekoparasit dan insidensi parasit yang diperoleh pada benih ikan nilam yang diambil sampelnya yaitu jenis ekoparasit dari Trichodina sp dan Dactylogyrus sp. Trichodina sp ditemukan pada permukaan tubuh seperti yang di bawah ini, seperti ekor pada ikan, dan di permukaan insang pada ikan nilam. Sedangkan Dactylogyrus sp ditemukan menyerahkan insang ikan nilam. Menurut Basom dan Van As 2006, Trichodina merupakan parasit yang bersifat kosmopolitan, sehingga banyak ditemukan di perairan tawar, baik di kolam, sungai, maupun perairan tawar lainnya. Trichodina merupakan protozoa silita yang sudah dikenal luas sebagai ekoparasit pada ikan air tawar. Trichodina termasuk ke dalam famili Trichodinidae. Parasit ini memperlihatkan struktur yang kompleks di depan aboral dan memiliki cakram yang menempel. Dan nilai insidensinya yaitu parasit Trichodina sp pada benih ikan nilam mencapai 40-60% lebih rendah dibandingkan insidensi parasit ini pada ikan emas yang mencapai 100% dan pada benih ikan koi mencapai 86%.
menurut Anshari 2008. Hal ini dapat diperlihatkan bahwa benih ikan nilam jauh lebih tahan terhadap serangan parasit ini daripada benih ikan emas dan ikan koi. Lebih dari 250 spesies Trichodinid silita dikenal sebagai parasit pada ikan air tawar atau ikan air laut organisme lainnya, menurut Asman et al. 2005. Pada jumlah sedikit, kurang dari 5 organisme tidak akan berbahaya bagi benih ikan nila. Dalam jumlah kurang dari 5 organisme tidak berbahaya bagi benih ikan nilam, tetapi jika ikan nilam dipelihara di kolam dengan tingkat kepadatan yang tinggi dan dengan keadaan stres, kualitas air yang buruk, parasit Trichodina akan menjadi berlipat ganda jumlahnya, menyebabkan tanda klinis atau berkaitan dengan molaritas inang itu tersebut. Dengan adanya ekoparasit pada permukaan tubuh ikan nilam dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan kulit ikan, baik pada stratum spongiosum atau pada epidermis maupun stratum compactum pada lapisan dermis, akan mengganggu sistem osmoregulasi dan sistem ekresi pada benih ikan nilam yang terinfeksi ekoparasit ini. Perubahan lingkungan di dalam air kolam pada benih ikan nilam disebabkan juga karena ada faktor fisika, kimia, biologi, ataupun bahan pencemar yang masuk ke perairan. Perubahan lingkungan di dalam air kolam pada benih ikan nilam dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti fisika, kimia, dan biologi, ataupun bahan pencemar yang masuk ke perairan atau kolam ikan yang terdapat ekoparasit Trichodina sp dan Dactylogyrus sp. Ciri Dactylogyrus sp. Kebanyakan spesies, hampir mencapai 95%, Dactylogyrus menjadi parasit inang ikan-ikan dalam famili Cyprinidae, walaupun spesies tertentu ditemukan juga pada famili yang lainnya. Genus Dactylogyrus adalah genus helminth atau cacing terbesar dengan lebih dari 900 spesies, umumnya memiliki spesifitas inang yang tinggi. Parasit Dactylogyrus sp. dilaporkan terdapat pada 160 spesies ikan air tawar di Turki, menurut Fishbase 2011. Akresi dan toleransi terhadap kondisi fisika dan kimia air merupakan menjadi karakteristik keberhasilan spesies ini dalam menyerang inangnya. Ciri Dactylogyrus juga dikenal dengan adanya 4 buah tonjolan kepala atau head lobes dan 4 bintik mata atau yang disebut spot di bagian anterior. Di bagian posterior parasit ini terdapat sepasang kait besar atau long hook dan 12 kait kecil smaller hooklet. Dactylogyrus sp. dapat menyerang sekresi mukus berlebihan dan dapat menyebabkan tepi lamela insang tercabik ataupun luka yang dapat mengganggu penyerapan oksigen sehingga ikan kekurangan oksigen dan operkulanya dapat memerah. Kulit juga menjadi pucat, bintik-bintik merah di bagian tubuh tertentu, dan produksi lendir yang tidak normal ataupun terlalu banyak, dan pada bagian atau seluruh tubuh akan berwarna gelap. Sisik dan kulit akan terkelupas. Menurut Cordy 2004, organ target Dactylogyrus adalah lamela primer. Insang ikan yang merupakan organ yang paling sensitif yang bereaksi pertama kali dengan perubahan lingkungan karena respirasi, osmoregulasi, dan ekresi ditampilkan melalui insang, menurut Lease et al. 2003. Dan dari penyerangan parasit ini dapat juga terjadi gangguan seperti hipertrofi lamela sekunder, nekrosis lamela primer, nekrosis lamela sekunder, dan fusi lamela sekunder. Dan dari keseluruhan akan berakibat dampak buruk pada ikan, yaitu yang akan terjadi kerusakan pada inang benih ikan nilam yang mempengaruhi fungsi insang untuk respirasi, osmoregulasi, dan ekresi,
Fungsi lamela sekunder, nekrosis lamela primer, dan lamela sekunder akan menimbulkan gangguan pada lalu lintas air yang masuk melewati lamela insang, sehingga akan berakibat pada pengambilan oksigen terlarut dalam air yang masuk ke insang serta pengeluaran karbon dioksida keluar insang. Baik, terima kasih telah menonton video ini. Dan mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyebutan kata atau pengertian dari kata-katanya ataupun istilah-istilah katanya. Di sini saya masih belajar dan semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih.